Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bagaimana cara mewujudkan program literasi Al-Quran yang terarah, efektif, dan berdampak nyata bagi murid? Saya GR Putri Aisutingsi SPD akan berbagi praktik baik berjudul meningkatkan kemampuan literasi Al-Quran di SDN 22 Pekat melalui inquiry apresiatif pada Bagja. Tahun 2023 hingga tahun 2024, indeks literasi pada rapor pendidikan SDN 22 Pekat tidak mencapai kompetensi minimum. Ini disebabkan karena belum adanya metode yang tepat untuk mengatasi tantangan dalam meningkatkan kemampuan literasi peserta didik. Kemudian pada tahun 2025, guru bersama Kampus Merdeka Mengajar berinisiasi dan menerapkan program literasi bernama Bilancar, Bisa Lancar Membaca. Alhasil, tahun 2025 indeks kemampuan literasi peserta didik naik mencapai 72,41%. Perubahan yang sangat signifikan. Pada tahun 2025 sekarang, Bupati Dompu Bambang Firdaus Sarjana Ekonomi bersama pemangku kepentingan Kabupaten Dompu akan mewujudkan program literasi Al-Quran setiap hari Jumat pada pendidikan Kabupaten Dompu. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa Bilancar sebelumnya mampu meningkatkan kemampuan literasi di SDN 22 PK. Sekolah kemudian mengadopsi pendekatan IA dalam Bagja sebagai dasar pelaksanaan program literasi Al-Quran setiap hari Jumat. IA adalah pendekatan yang berbasis kekuatan dan menjadikan kelemahan menjadi tidak relevan. Melalui aset guru, kepala sekolah, peserta didik dan masyarakat, SD Negeri 22 Pekat diharapkan mampu mewujudkan sekolah religius dan Quraini. Adapun pendekatan IA dalam Bagja yang digunakan dalam meningkatkan literasi Al-Quran di SD Negeri 22 Pekat yaitu yang pertama, tahap buat pertanyaan. Pada tahap ini, guru mengamati kemampuan literasi peserta didik SD Negeri 22 Pekat, lalu merumuskan pertanyaan mendasar yaitu yang pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan literasi Al-Quran peserta didik? Yang kedua, apa yang membuat peserta didik tidak mampu dalam membaca dan memahami Iqra maupun Al-Quran? Dan yang ketiga, bagaimana strategi yang dapat dilakukan oleh guru dan kepala sekolah dalam meningkatkan kemampuan literasi Al-Quran di SD Negeri 22 Pekat? Selanjutnya, pertanyaan ini akan menjadi dasar acuan dalam pengambilan keputusan di tahap selanjutnya. Selanjutnya adalah tahap kedua yaitu ambil pelajaran. Setelah merumuskan beberapa pertanyaan melalui inquiry apresiatif, guru dan kepala sekolah melakukan musyawarah atau diskusi untuk mendapatkan kesimpulan. Melalui rapat dan diskusi, guru dan kepala sekolah mencapai kesimpulan bahwa untuk mewujudkan program literasi Al-Quran, dibutuhkan pemetaan kelompok belajar peserta didik dan pemetaan guru sebagai pendamping. Selanjutnya adalah tahap gali mimpi. Pada tahap ini, guru dan kepala sekolah memiliki harapan besar dalam mewujudkan program literasi Al-Quran di SD Negeri 22 Pekat. Guru dan kepala sekolah berharap dengan perencanaan yang telah disusun, maka kemampuan literasi Al-Quran peserta didik dapat meningkat. Selanjutnya adalah tahap jabarkan rencana. Dari hasil diskusi pada tahap ambil pelajaran, kemudian dapat disimpulkan bahwa rencana yang akan dilakukan oleh SD Negeri 22 Pekat adalah pertama, melakukan pemetaan peserta didik berdasarkan tingkat pemahaman dan kemampuan literasi Al-Quran. Dan yang kedua, kepala sekolah dan guru pendidikan agama Islam melakukan tes kepada seluruh guru SD Negeri 22 Pekat terkait kemampuan dan pemahaman mereka dalam membaca Al-Quran. Dan yang ketiga adalah melakukan pengkelasan kepada seluruh peserta didik SD Negeri 22 Pekat. Yang keempat adalah melakukan pemetaan guru sebagai pendamping pada setiap kelas. Yang kelima adalah penggunaan metode yang tepat untuk meningkatkan literasi Al-Quran. Dan yang keenam adalah membangun hubungan kolaboratif bersama rekan guru untuk menemukan metode-metode yang tepat yang bisa diterapkan di kelas Iqra masing-masing. Dan yang terakhir adalah membangun inquiry kolaboratif bersama wali murid atau masyarakat untuk menjadi mitra dalam proses belajar Al-Quran peserta didik SD Negeri 22 Pekat. Tahap selanjutnya adalah atur eksekusi. Ini adalah tahap terakhir di mana rencana-rencana yang telah disusun pada tahap-tahap sebelumnya diuraikan menjadi
langkah yang nyata. Adapun langkah-langkahnya ialah sebagai berikut. Yang pertama, seluruh guru mendapatkan kelas yang akan didampingi. Satu kelas berisi 2 guru pendamping. Dan yang kedua, memberi penamaan kepada setiap kelas, yaitu kelas Iqra 1 hingga kelas Al-Quran Lancar. Dan yang ketiga, guru PAI melakukan tes kepada peserta didik sebagai asesmen awal untuk membuat data peserta didik dan menyerahkan kepada guru pendamping. Kemudian, guru pendamping mengecek nama-nama peserta didik yang akan didampingi selama 6 bulan. Yang keempat, guru bersama rekan guru lain membangun inquiry kolaboratif untuk mencari permasalahan peserta didik, kemudian diselesaikan secara bersama-sama. Dan yang terakhir adalah melalui inquiry kolaboratif, guru dan wali murid menjadi mitra dalam membantu proses belajar peserta didik baik di sekolah maupun di rumah. Semoga pendekatan inquiry apresiatif pada Bagja ini bisa diterapkan juga di sekolah-sekolah lain di Kabupaten Dompu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.